Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada sesi ini kita akan belajar tentang pendaftaran tanah. Jadi, sebelum UTS yang lalu kita sudah belajar eh, sejarah politik hukum agraria yang pernah dilalui oleh bangsa atau negara Indonesia begitu. Dan bahkan terakhir kita juga sudah berbicara dan menguraikan macam-macam atau tipe daripada hak atas tanah. Ada hak milik, kemudian ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, dan ada hak pakai dan bahkan hak pengelolaan begitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya, lebih kurang begitu ya, untuk memperoleh yang namanya hak atas tanah. Bagaimana seseorang, si A, anggaplah begitu misalnya, supaya dia bisa punya hak milik, supaya dia bisa punya hak guna bangunan, supaya dia bisa punya hak pakai dan hak guna usaha atau HGU misalnya, apa yang harus dilakukan? Maka dalam konteks inilah pemahaman terhadap pendaftaran tanah perlu untuk dipahami gitu atau untuk dipelajari. Teman-teman sekalian, pendaftaran tanah ini merupakan manifestasi atau mewujud dari eh, sebahagian kewenangan hak menguasai negara yang dimiliki oleh negara atau pemerintah. Tadi kan pasal 2 UU PA itu mengatur bahwa negara ditempatkan sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai yang namanya hak menguasai negara. Nah, hak menguasai negara itu banyak mewujudnya. Salah satunya mengatur hubungan hukum antara orang perorangan atau badan hukum dengan tanah. Nah, mengatur hubungan hukum ini misalkan termanifestasi dalam bentuk pendaftaran tanah. Oke, itu ketentuan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Teman-teman bisa baca itu nanti lebih lanjut. Lalu apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah? Kalau kita perhatikan konstruksi normatif berdasarkan misalkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di sana disebutkan yang dimaksud dengan pendaftaran tanah ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pengumpulan, pengolahan, ya, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah. Nah, lebih kurang yang dimaksud dengan pengertian pendaftaran tanah itu adalah demikian gitu. Jadi sudah pasti yang namanya pendaftaran tanah dia merupakan kegiatan kegiatan yang sifatnya sistematis. Dia terstruktur dari ada tahapan A, B, C dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai rangkaian kegiatan, lebih dari satu kegiatan yang dia tersistematis. Dari tahapan permohonan, kemudian ada tahapan pemeriksaan, ya. Ada tahapan eh, apa namanya verifikasi, ya. Tahapan pengukuran bidang tanah dan seterusnya. Nah, di sini kita perhatikan misalkan salah satu daripada bentuk rangkaian kegiatan pendaftaran tanah itu adalah pemeliharaan data. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan data? Mungkin kalau kita berbicara pengumpulan, pengolahan, pembukuan itu clear ya. Pengumpulan apa yang dikumpulkan yaitu bukti-bukti nanti fisik dan yuridis tadi. Saya akan jelaskan nanti apa itu fisik dan data yuridis. Nah, dikumpulkan, kemudian diolah datanya, kemudian dibukukan. Dan buku itu disajikan dalam bentuk mewujudnya sertifikat tanah misalnya. Lalu apa yang dimaksud dengan pemeliharaan? Pemeliharaan ini artinya begini teman-teman. Yang namanya pendaftaran tanah, skupnya atau lingkupnya tidak hanya dalam arti ketika misalkan seseorang ingin mendaftarkan tanah pertama kali. Jadi tanah itu belum ada sertifikat hak miliknya, belum ada sertifikat hak guna bangunannya, belum ada sertifikat hak guna usaha maupun hak pakainya. Maka dimohonkan ke pengadilan. Itu disebut proses pendaftaran tanah. Tidak hanya itu, bahkan pendaftaran tanah itu juga dalam konteks misalnya tanah itu sudah bersertifikat hak milik atas nama A.
Oke, kemudian si A jual kepada si B atau si A hibahkan kepada si B. Perubahan subjek dari A kepada B itu perlu diupdate datanya di buku tanah yang ada di kantor pertanahan begitu. Maka proses update data ini itulah yang disebut sebagai pemeliharaan. Sehingga kegiatan balik nama kalau yang familiar kita kenal itu juga bagian dari skup atau ruang lingkup pendaftaran tanah. Ya. Begitu juga misalkan em, ada perubahan pada fisik tanah. Dulu tanah luasnya 100 meter persegi. Karena peristiwa alam berkurang luasnya menjadi 75 meter persegi misalnya. Kemudian diupdate datanya ke pengadilan supaya antara data fisik dengan data yuridik yang ada di kantor pertanahan itu sama. Maka proses ini juga disebut sebagai bagian dari pendaftaran tanah. Inilah yang dimaknai eh, dengan pemeliharaan data. Nah, data fisik dan data yuridis. Data fisik ini tentu artinya adalah kondisi existing tanah, objek tanah. Nah, misalkan C, dia memohonkan hak milik ke kantor pertanahan. Nah, luasnya yang dimohonkan 250 meter persegi. Setelah diverifikasi data yang dimohonkan dia, diturunkan namanya surveyor ke lapangan untuk melakukan pengukuran secara fisik. Ditemukanlah luasnya bukan 250 meter persegi, tetapi 300 meter persegi misalnya. Maka yang dipakai adalah data fisiknya. Itulah yang dimaksud dengan data fisik. Data fisik adalah kondisi existing atau real daripada objek tanah tersebut. Sementara data yuridis itu meliputi profil dari subjek pemegang atau pemohon pemohon hak atas tanah. Ya, siapa yang memohonkan hak atas tanah itu? Warga negara mana dia? Kemudian asalnya dari mana? Ya, semua data-data yang berkenaan dengan subjek si pemegang atau calon pemilik pemegang hak atas tanah itu yang dimaksud sebagai data yuridis. Pemegang atau calon pemegang. Oke? Nah, itu yang dimaksud data yuridis. Nah, termasuk di dalam data yuridis ini menceritakan riwayat dari mana si A atau si B atau si C memperoleh tanah itu. Oh, si C peroleh tanah itu dari si B lewat jual beli. Si B peroleh tanah itu dari A lewat hibah. Si A peroleh tanah itu dari si Z misalnya lewat ahli waris gitu. Dia sebagai ahli waris. Mungkin si Z dulu adalah orang tuanya misalnya. Nah, riwayat tanah itu juga bagian dari data yuridis. Nah, itulah yang dimaknai dengan pengertian atau definisi dari pendaftaran tanah. Kemudian teman-teman, secara umum ya, di dunia ini tujuan dari pendaftaran tanah itu hanya ada dua. Satu yang disebut sebagai fiskal kadaster, dan kedua adalah reh kadaster. Apa itu fiskal kadaster? Pendaftaran tanah itu diadakan untuk tujuan pajak, pajak tanah. Jadi orientasinya adalah fiskal atau ekonomi. Nah, jadi tanah itu didaftar, dikasih nomor, dikasih angka, diregister gitu. Tujuannya adalah untuk memudahkan negara melakukan pemungutan dana publik atas objek tanah itu atau yang kita kenal misalkan dengan pajak. Kemudian tujuan yang kedua dari pendaftaran tanah yang secara umum terjadi di berbagai belahan dunia ini adalah untuk kepentingan reh kadaster, untuk kepentingan kepastian hukum. Kenapa tanah itu perlu didaftarkan? Supaya jelas siapa yang mempunyai hak di atas tanah itu, berapa luas haknya, apa jenis haknya. Nah, ini namanya demi kepastian hukum. Kalau hukum itu sudah pasti, terang, jelas, yang punya objek tanahnya siapa, luasnya berapa, alamatnya di mana, maka inilah yang diharapkan dapat menciptakan yang namanya public order atau ketertiban umum. Itu tujuan secara doktrin ya, yang general terjadi di berbagai tempat di dunia ini gitu, di negara-negara lain. Nah, termasuk di Indonesia.
Lalu bagaimana secara normatif tujuan dari pendaftaran tanah? Kita bisa temukan misalkan di dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jadi pasal 3 ini mengatur bahwa pendaftaran tanah itu bertujuan setidaknya untuk tiga hal. Ya lebih kurang sama lah dengan tujuan secara teoritik atau doktrin tadi. Ya, pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak. Kemudian yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah. Jadi apa yang masuk dengan menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan? Kalau untuk pemerintah jelas, dengan adanya eh, apa namanya, dengan adanya bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, itu akan memudahkan negara untuk melakukan pungutan-pungutan pajak atas objek tanah itu. Sehingga jelas siapa yang dipungut dan berapa besaran pungutannya itu akan lebih mudah untuk dikalkulasikan atau divaluasikan begitu. Ketika pasti dan jelas data tanah itu atau data bidang tanah tersebut. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan lainnya menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya ini bisa juga dimaknai begini. Misalkan tanah SHM nomor 001 atas nama A. Kemudian si A ini dia mau beli tanah objek tanah SHM 001 itu. Nah, untuk memastikan apakah benar si A yang memiliki objek tanah tersebut atau bukan, maka si B atau si C calon pembeli dia bisa mendatangi kantor pertanahan untuk apa istilahnya melakukan semacam eh, apa istilahnya itu pengecekan ya untuk dicek tabayun mungkin kalau dalam tradisi Islam. Oh, untuk dilakukan pengecekan apakah benar SHM nomor 001 itu adalah miliknya si A atau bukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena si B dan si C itu mau beli tanahnya yang klaim si A itu punya dia SHM nomor 001. Setelah dicek misalkan namanya bukan si A SHM itu tapi namanya si Z atau namanya si Q. Nah, namanya Q misalnya. Sehingga itu harus di cross check lagi lebih jauh apakah bagaimana kemudian sertifikat SHM nomor 001 atas nama si Q ini ada di tangannya si A. Apakah memang si A pernah beli kepada si Q tetapi tidak dibalik namakan atau tidak. Nah, ini fungsi dari pendaftaran tanah itu sebagai penyedia informasi supaya dalam transaksi jual beli atas tanah atau peralihan selain daripada jual beli lainnya, jual beli misalnya atau peralihan jenis lainnya itu clear and clean. Kebalik ya, clean and clear gitu. Itu salah satu asas satu prinsip dalam pendaftaran tanah itu clean and clear. Nah, clean and clear itu hanya bisa dijalankan apabila informasi data tanah itu terang dan ada gitu. Nah, itulah pentingnya pendaftaran tanah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa pendaftaran tanah itu perlu dilakukan supaya tercipta yang namanya tertib administrasi pertanahan. Itu kata ketentuan pasal 3 PP 24 1997. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, teman-teman, bagaimana dengan ketentuan UU PA? UU PA pasal 19 tepatnya dia mengatur agar di seluruh wilayah Republik Indonesia ini disegerakan dilakukan pendaftaran tanah. Untuk apa? Untuk tercipta yang namanya kepastian. Ada dua makna kepastian hukum di dalam pasal 19 UU PA ini. Yang pertama adalah kepastian hukum dari segi subjek, ya. Kepastian hukum dari segi subjek. Dan yang kedua adalah kepastian hukum dari segi objek. Oke?
Oke. Kemudian yang kedua, kepastian hukum dari tadi ya, kepastian hukum dari segi objek terhadap objek itu. Apa yang dimaksud dengan kepastian hukum terhadap subjek dan terhadap objek? Kepastian hukum terhadap objek artinya adalah, sorry, kepastian hukum terhadap subjek artinya adalah dari mana dan siapa. Siapa yang memegang tanah itu? Landholdernya siapa? Siapa pemegangnya? Pemegang haknya siapa? Landholder right-nya siapa? Sorry, land right holdernya siapa? Nah, siapa pemegang hak tanahnya? Orang mana dia? Warga negara apa dia? Itu jelas, clear. Kalau tanah itu sudah didaftarkan, kita bisa identifikasi karena di dalam sertifikat tanah itu hmm, disebutkan siapa pemegangnya. Misalkan ini yang teman-teman bisa lihat, ini bentuk sertifikat elektronik tanah ya. Ini misalnya pemegang haknya adalah Masyur Asyari, jelas siapa ini ya pemiliknya. Nah, kemudian juga menjelaskan yang kepastian terhadap subjek ini juga menjelaskan riwayat perolehan hak atas tanah itu dari mana. Apakah itu dari konversi lahan, apakah itu dari jual beli, dari hibah, dari waris, itu jelas. Misalkan di sini nih bisa dilihat nih, catatan pendaftaran nomor 2 jual beli berdasarkan akta jual beli, ya. Jual beli berdasarkan akta jual beli. Di sana jelas. Nah, output dari kepastian terhadap subjek ini adalah data yuridis. Nah, data yuridis. Tadi yang mengenai identitas pemegang hak, asal muasal atau riwayat perolehan hak, itu disebut outputnya nanti disebut dengan data yuridis. Oke. Kemudian kepastian hukum terhadap objek. Kepastian hukum terhadap objek ini itu berkenaan dengan luas tanahnya berapa, di mana letaknya, kondisi tanahnya seperti apa, ya. Isinya lebih kurang itu. Dan outputnya namanya nah, kalau data yuridis ini outputnya nanti ini kalau tadi kepastian terhadap subjek namanya data yuridis, outputnya adalah buku tanah. Jadi kalau kalian nanti datang ke kantor pertanahan ada buku tanah namanya. Nah, kemudian output dari kepastian terhadap objek itu adalah peta tanah. Ya, KAP kalau dulu di era kolonial Belanda disebutnya. Nah, itu merupakan data fisik ya, karena memetakan kondisi real atau existing dari fisik tanah itu, luasnya berapa, kemudian dia berada di mana alamatnya, dan sempadannya siapa aja. Nah, outputnya namanya peta tanah. Jadi kalau data yuridis itu outputnya adalah buku tanah, data fisik outputnya adalah peta tanah. Nah, itulah kepastian hukum yang dimaksud di dalam pasal 19 UU PA 1960. Kepastian terhadap objek dan kepastian terhadap subjek dan kepastian terhadap objek. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan kembali pasal 19 UU PA ini, di sana disebutkan setidaknya kegiatan pendaftaran tanah itu meliputi 3 hal gitu. Pertama, pengukuran peta dan bidang tanah, nanti lahirlah yang namanya peta tanah, kemudian pendaftaran hak atau peralihan hak. Ya, jadi bisa saja pendaftaran hak baru atau bisa aja perubahan atau updating data dari eh, peralihan kepemilikan hak atau misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan pendaftaran tanah juga meliputi pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah, saya pikir penting teman-teman untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan surat tanda bukti hak dan apa pula yang dimaksud dengan alat pembuktian yang kuat. Tanda bukti hak ini kalau kita misalkan membaca ya ketentuan pasal 13 ayat 3 PP 10 1961 tentang pendaftaran pertama, ini PP pendaftaran pertama yang pertama sebagai turunan dari UU PA 1960. Nah, sudah digantikan PP ini oleh PP 24 1997 ya. Nah, tentang pendaftaran tanah juga. Nah, kalau di pasal 13 ayat 3 ini disebutkan di sana bahwa tanda bukti hak itu ialah salinan buku tanah
atau data data yuridis tadi yang saya bilang, dan surat ukur atau peta tanah. Ya, surat ukur atau peta tanah yang tadi kepastian terhadap objek, ya, peta tanah. Kemudian dua salinan ini kemudian dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah sertifikat tanah. Bentuknya yang ini. Nah, bentuknya ini. Warnanya agak ke hijau-hijau marun gitu, apa biru gitu. Hijau ya, hijau marun. Terus ada jahitannya. Ini dijahit. Ada benang putih kalau kalian bisa lihat di sini misalnya itu dijahit. Nah, di dalamnya berisi dua hal tadi. Ya. Apa itu salinan buku tanah isinya yang menjelaskan tentang siapa pemegang hak, di mana alamatnya, dan berapa luas lahannya dan bagaimana dia memperoleh hak itu. Apakah konversi, kemudian jual beli kah atau hibah atau waris. Nah, bentuknya ini yang disebut sebagai sertifikat, sebagai surat tanda bukti hak. Ya, dua kopi dokumen dijahit menjadi satu dengan cover khusus, warnanya warna hijau marun lebih kurang. Nah, mungkin saya salah menyebutkan warna ini ya. Saya kelihatannya seperti hijau sih ya, itu ya. Ini yang dimaksud oleh pasal 13 ayat 3 PP 10 1961. Nah, teman-teman, setelah tahun 2021 Permen Menteri Menteri ATR BPN menerbitkan peraturan Menteri nomor 1 2021 dan hingga hari ini bahkan terbaru kita punya Permen ATR BPN nomor 3 2023. Sertifikat sebagai tanda bukti hak itu tidak hanya bentuknya seperti yang slide sebelumnya itu ya, yang warnanya hijau itu. Enggak. Sekarang sudah muncul pula istilahnya sertifikat elektronik, bentuknya kuning ini seperti yang ada di slide ini. Dan itu cuma satu lembar, ya. Isinya cuma ini sama di belakangnya ada barcode. Di belakang itu ada peta kecil dan barcode untuk menjelaskan apa namanya salinan surat ukurnya. Tapi kecil sekali tidak ada barcode-nya untuk istilahnya melacak lebih jauh data yuridik ataupun data yang terdaftar di BPN dari dokumen tersebut gitu. Jadi bentuknya cuma simpel, ya. Kertas HPL, kertas HVS, sorry, HVS, kemudian warna kuning begitu tipis, beda dengan buku tanah yang salinan sertifikat tanah yang warna hijau ke hijau marun itu, yang dia memang cukup tebal dan dan lebih dari dia nggak hanya satu lembar, dia ada beberapa lembar begitu. Tetapi secara konstruksi hukum dua-dua ini mempunyai kekuatan pembuktian hak yang setara. Baik yang dokumen satu lembar ini yang warna kuning ini maupun yang satu bundel yang berwarna hijau marun tadi gitu. Kemudian apa pula yang dimaksud sebagai alat pembuktian yang kuat? Kenapa kok Undang-Undang Pokok Agraria tidak menggunakan kata absolut kan gitu ya? Sebagai misalkan alat pembuktian yang absolut. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang berlaku di berbagai belahan dunia begitu. Nah, kalau kalau kita perhatikan secara universal, setidaknya di berbagai praktek pendaftaran tanah di negara-negara yang ada di dunia ini, ada dua sistem publikasi pendaftaran tanah di yang lazim dipraktekkan. Yang pertama adalah sistem publikasi positif dan yang kemudian yang kedua yaitu sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif, singkatnya adalah setiap hak atas tanah yang sudah diterbitkan, maka dokumen hak atas tanah itu, sertifikat tanahnya itu merupakan alat pembuktian yang absolut, nggak bisa diganggukan. Jadi kalau ada misalnya satu bidang tanah sedang diperebutkan kepemilikannya antara A, B, dan C, dalam sistem publikasi positif, siapa di antara A, B, dan C itu yang pertama sekali mendaftarkan bidang tanah tersebut, maka dialah yang diakui secara hukum mempunyai hak atas tanah tersebut.
Anggaplah B yang berhasil mendaftarkan tanah itu yang pertama kali misalnya. Maka A dan C tidak lagi memiliki kapasitas apapun untuk menggugat atau melakukan klaim sebaliknya terhadap objek tanah yang sudah didaftarkan oleh B itu. Ini konsekuensi dari sistem publikasi positif. Maka dalam sistem publikasi positif itu keberadaan buku tanah itu menjadi sangat penting. Nah, karena itu akan dijadikan nanti sebagai dokumen otentik untuk untuk menyatakan klaim kepemilikan terhadap tanah tersebut. Sebaliknya teman-teman, di dalam sistem publikasi negatif, sebetulnya keberadaan buku tanah ya sebagai tanda hak itu tidak begitu menjadi perhatian. Karena di dalam sistem publikasi positif, sorry negatif, hak atas tanah itu ditunjukkan oleh yang namanya akta. Jadi nggak perlu itu ada buku tanah di BPN itu. Cukup terbitkan saja aktanya. Beda ya kalau akta kan dia bukan salinan. Nah, terbitkan saja ininya, terbitkan saja aktanya. Sehingga BPN atau kantor pertanahan mereka tuh nggak peduli. Nah, siapa yang sebetulnya punya hak atas tanah itu bukan urusan kita. Kita cuma bagian pendaftaran aja, administrator aja. Daftarkan, daftarkan, nah, tidak persoalan, namanya akta, sistem akta. Nah, kita kan tidak mengenal ya, akta itu cuma ada akta PPAT doang. Akta PPAT diperlukan untuk proses pendaftaran tanah, tetapi tidak diberikan kita akta. Kita nggak pegang itu akta nanti. Dia akan menjadi satu bagian di dalam buku tanah akta PPAT itu. Nah, yang diberikan ke kita adalah hak, salinan hak. Nah, salinan tanda bukti hak bentuknya sertifikat hak atas tanah. Makanya kenapa kemudian di Indonesia ini disebut sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia itu sistem publikasi negatif tapi dia bertendensi positif. Karena apa disebut dia sistemnya pada dasarnya publikasi negatif? Karena meskipun si B tadi ya beda dengan sistem publikasi positif. Kalau dalam sistem publikasi negatif, meskipun si B sudah terlebih dahulu melakukan pendaftaran terhadap tanah dan dia sudah pegang sertifikat tanahnya, tapi A dan C masih memiliki kedudukan dan peluang untuk menggugat sertifikat hak milik yang dimiliki oleh B ini ke pengadilan. Atau masih ada upaya hukum yang bisa dia lakukan untuk membatalkan sertifikat tersebut. Nah, teman-teman, di Indonesia publikasinya menggunakan sistem negatif, tetapi dia bertendensi positif. Karena apa? Karena eh, tidak tanda dia bertendensi positifnya, kita pegang yang namanya salinan tanda bukti hak. Kita diberikan hak atas tanah, tidak dalam bentuk akta, tapi salinan bukti hak. Nah, jadi itu bukan akta. Beda ya kalau akta. Antara akta itu dengan salinan tanda bukti hak. Nah, eh, apa yang menjadi ciri khas dari sistem publikasi negatif itu juga digunakan di dalam sistem hukum pertanahan kita, terutama berkaitan dengan pendaftaran tanah. Apa tadi misalnya, ketika pun B sudah memegang hak atas tanah atas nama dia, A dan C masih memiliki peluang untuk menggugat si B ini misalkan berdasarkan asas namanya nemo plus juris et alium transfer protes quam ipse habet atau yang lebih singkat disebut sebagai asas atau prinsip nemo plus juris. Nah, apa itu asas nemo plus juris? Yaitu seseorang tidak diperkenankan untuk mengalihkan suatu hak atas tanah melebihi dari apa yang patut dia haki. Sehingga dalam konteks pendaftaran tanah di Indonesia, kebenaran kepemilikan hak itu tidak dipandang sebagai kebenaran dalam arti prosedural administratif saja. Jadi belum tentu ketika si B sudah punya hak milik, sertifikat bentuknya, nah, diakui bahwa dialah yang sebenar-benarnya mempunyai hak atas tanah tersebut dalam bentuk hak milik.
Tetapi dalam praktek politik hukum pendaftaran tanah di Indonesia, kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran kebenaran material atau substantif. Jadi akan dicari secara riwayat benar nggak sih si B ini yang punya tanah itu. Dilihat lagi dari mana asal muasal data yuridisnya dibuka lagi dari mana riwayat perolehan tanah itu sampai ke tangan B. Nah, setelah dicek misalnya, oh si B ini dapatnya dari si K, tapi si K ini siapa nggak tahu. Bentuknya dulu jual beli. Ternyata ada pemalsuan dokumen di sana. Sementara si A dan si C dia adalah misalkan anak daripada si I misalnya. Si I ini dapat tanah itu dulu waris dari ayah dia atau orang tua dia namanya misalkan si D. Sehingga dari segi riwayat tanah clear lah bahwa yang sepatutnya memiliki hak kepemilikan terhadap tanah itu adalah si A dan si C misalnya. Maka meskipun si B sudah mempunyai atau BPN Kantor Pertanahan telah menerbitkan hak milik atas nama si B terhadap objek tanah tersebut, BPN dapat membatalkan kembali hak itu atau pengadilan dapat mencabut dan menyatakan hak tersebut, pemberian hak tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat gitu. Jadi bisa dibatalkan. Nah, nama asasnya Nemo plus juris itulah ciri khas dari sistem publikasi negatif yang juga diadopsi di Indonesia, tapi karena kita ada dokumen haknya, salinan dokumen haknya, maka dia disebut sebagai sistem publikasi negatif bertendensi positif. Nanti kalian baca lebih jauh mengenai sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia ini di dalam bukunya P Perlindungan tentang pendaftaran tanah gitu ya. Nanti bukunya warna biru itu nanti kalian bisa baca lebih jauh. Atau baca bukunya Prof. Budi Arsono ya. Oke teman-teman, saya pikir itu untuk sementara. Eh, Selanjutnya kita akan melanjutkan di sesi yang akan datang. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.